Halo, selamat datang di dalam Glow Pastoral Digital Channel. Nah, bersama saya Dr. Daniel Benjamin. Sebelum kita renungan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Oke? Bapa kami yang di surga, kami percaya bahwa tuntunan Tuhan kuat atas kami. Dan ketika kami merenungkan firman Tuhan hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang membuka wawasan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita renungkan Alkitab, ada satu bagian yang pasti membuat kita bingung, yaitu yang namanya Allah adalah kasih. Karenanya tema hari ini saya mau bicara bagaimana kebenaran Allah adalah kasih. Kita semua tahu dan tidak bisa mengingkari bahwa semua manusia, apakah itu kulit putih, kulit hitam, sawo matang, kulit merah, dan sebagainya, apakah mereka beragama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya, semua mengakui adanya Tuhan. Betul nggak? Bahwa Tuhan menciptakan semua manusia di dalam dunia ini. Nah, kalau kita melihat bahwa adanya Tuhan dalam hidup ini, ada hal-hal, ayat-ayat yang menarik yang kita mau bahas hari ini. Yaitu apakah Tuhan mengasihi semua orang atau hanya orang-orang tertentu? Nah, betul nggak? Kalau dikatakan Tuhan mengasihi semua orang, kenapa Bapa mengirim Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang untuk umatku saja? Loh, kalau begitu ini bertentangan dengan Allah yang universal dong. Tetapi kalau Allah adalah Tuhan yang universal, mengasihi semua jenis orang, mengasihi semua agama, orang-orang yang menganut agama tertentu, mengasihi semua yang berlatar belakang dari Asia, Amerika, Caucasian, Eropa, dan juga dari India dan sebagainya. Bagaimana mungkin ada banyak ayat di dalam Alkitab yang menyatakan hal yang lain? Coba salah satunya kita mau bahas hari ini, yaitu Roma 9 ya. Kita buka sama-sama Roma pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-13. Nah, ini menarik Saudara. Roma pasal 9 ayatnya yang ke-13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Ayat 14. Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Nah, Saudara, seorang Paulus pun juga merenungkan hal seperti ini. Kalau memang Tuhan menciptakan kita semua, kalau Tuhan menciptakan semua manusia, mengapa ada orang yang dibilang dipilih sama Tuhan, ada orang yang dibilang dibenci lagi sama Tuhan? Betul nggak? Ini Tuhan apakah bermain-main dengan ciptaannya? Jadi Tuhan menciptakan semua orang, tetapi kemudian Tuhan cuma mengasihi beberapa. Dan Tuhan menyediakan tempat yang kekal di sorga hanya untuk barang siapa yang percaya kepada Yesus. Yang lain bagaimana? Ini menarik Bapak Ibu semua. Itu sebabnya hari ini saya mau bahas mengenai ayat ini. Dan kita perlu mengerti, Saudara, bahwa Tuhan menciptakan semua orang. Tidak ada satu orang pun yang dibenci oleh Tuhan waktu Dia menciptakan. Makanya Yohanes 3:16 kan bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan seluruh dunia ini. Artinya apa? Semua orang yang ada di perjanjian lama sebelum Yesus lahir, semua orang yang lahir setelah Yesus berada di dunia ini yang disebut perjanjian baru, semua dicintai oleh Tuhan. Semua disayang sama Tuhan. Tidak ada satu orang pun. Bahkan Tuhan berkata Dia sedih sekali kalau ada satu orang yang terhilang. Nah, kalau begitu bagaimana kita mengerti ayat-ayat seperti ini? Ada orang yang dibenci oleh Tuhan. Nah, untuk bisa mengerti hal-hal demikian, saya memang harus katakan bahwa kita sedang berusaha mengerti Tuhan yang betul-betul mulia, maha mulia. Kita sedang mau membahas Tuhan yang betul-betul melampaui akal pikiran kita. Nah, di dalam pengertian ini, ada dua hal yang saya ingin bahas mengenai keberadaan Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan maha tahu, Saudara. Ya, Tuhan sudah tahu segala sesuatu sebelum dunia dijadikan, dan Tuhan juga tahu semua masa depan setelah dunia ini berakhir. Itu yang disebut Tuhan Maha Tahu. Jadi ini menarik. Sebelum Anda menikah, Tuhan sudah tahu bahwa di hari itu Anda akan menikah.
Sebelum Anda menghembuskan nafas terakhir di dunia ini, Tuhan sudah tahu tanggalnya dan juga kapan detiknya Anda akan meninggal. Karena tidak ada yang membuat Tuhan terkejut. Ini yang pertama, bahwa Tuhan Maha Tahu. Dan yang kedua adalah Tuhan Maha Kasih, saudara. Dia betul-betul mengasihi kita dari mulanya. Dia betul-betul mengungkapkan semua isi hatinya, mengasihi kita dengan begitu rupa, yaitu manusia. Buktinya apa? Salah satunya adalah begini, dunia diciptakan ya dengan begitu colorful, ya nggak? Kita diciptakan dengan burung-burung yang bercicitan, kita diciptakan semuanya sudah ready, ada pohon-pohon yang begitu indah, ada bunga-bunga di padang, bahkan ada begitu banyak scenery ataupun pemandangan yang betul-betul kita akan bisa hanya ternganga mulut kita ini melihat keindahan semuanya. Bahkan kalau Anda kesempatan ke South Africa, Johannesburg, ya, di Cape Town, di situ dikatakan ada matahari yang bersinar paling indah di seluruh dunia. Betul nggak? Kalau Anda pergi ke Raja Ampat, Papua, betul-betul itu semua memang pasti ciptaan Tuhan. Betul kan? Ada danau 3 warna lah, iya kan? Ada Niagara Falls yang luar biasa, yang betul-betul mencengangkan antara perbatasan Amerika dan juga Kanada, di mana waktu saya kurang lebih sekitar 300 meter dari Niagara Falls itu, saya sampai basah kuyup, saudara. Begitu derasnya Niagara Falls itu turun. Dan begitu banyak keindahan-keindahan lain yang membuktikan bahwa Tuhan mengasihi manusia luar biasa. Nah, di sini kita perlu mengerti bahwa memang Tuhan mengasihi manusia luar biasa, dan juga Tuhan Maha Tahu. Dia tahu persis setiap pilihan manusia. Nah, dari dua hal ini kita bisa mengerti dan mendapati bahwa apa? Bahwa Tuhan mengasihi Anda dan saya luar biasa. Dan yang kedua, Tuhan mengetahui setiap perilaku, keputusan, dan juga tindakan kita. Nah, dari situlah Tuhan berkata, aku tahu apa yang engkau akan ambil keputusan di masa depan. Berdasarkan kemahatauan Tuhan itu, dia berkata, engkau manusia, ada beberapa yang memilih menolak Tuhan, saudara. Ada kehendak bebas, sehingga manusia memilih mengasihi Tuhan. Tetapi ada orang lain dengan kehendak bebasnya memilih menolak Tuhan. Dan dengan kemahatauannya itu, Tuhan berkata, aku membenci Esau, karena Esau memang menolak aku. Aku mengasihi Yakub, karena memang Yakub memilih aku. Saya berdoa, biarlah sederhana pemahaman ini membuat kita menjadi mengerti lebih mengenai keberadaan Tuhan. Sehingga kita tahu mengapa Tuhan membenci Esau dan Tuhan mengasihi Yakub. Tuhan memberkati dan selamat menyaksikan program-program GPDC yang lain. Jangan lupa like, share, dan juga komen dan subscribe sehingga program ini menjadi berkat bagi banyak orang. God bless. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.